kadangan kita malam ini melanjutkan kadangan malam kemarin yang belum selesai. Yaitu mengingat ulang atau mengingat kembali seluruh inti saripati dari seluruh informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya terkait tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang sudah saya kabarkan dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Untuk panjenengan yang ada di sini, simak baik-baik. Karena apa? Karena untuk panjenengan yang ada di sini tidak bisa mengulang. Menyimaknya tidak bisa mengulang. Kecuali jika gembleng panjenengan sudah selesai. Bisa menyimak ulang melalui video. Dikarenakan penyampaian saya menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan, maka penjelasannya jadi panjang. Terpotong-potong menjadi puluhan, bahkan ratusan konten video yang saya upload di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Padahal inti saripatinya sangat singkat atau sangat simpel. Seperti yang sudah saya jelaskan malam kemarin. Dan dari apa yang sudah saya sampaikan malam kemarin, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya seluruh manusia hidup di dunia ini tidak peduli apapun agamanya, keyakinan dan kepercayaannya, apapun suku bangsa, adat tradisinya, latar belakangnya, semuanya memiliki wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku di dalam dirinya. Dikarenakan wahyu pancagaib adalah isi dari raganya setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Tinggal manusia itu sendiri mau mencari mengerti, mau memahami, mau mencari tahu atau tidak. Bagi yang sudah mengerti, bagi yang sudah memahami, bagi yang sudah mengetahui, ini disebut sebagai putra. Putrane rasa atau putarannya rasa. Bagi yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui, lalu mengkajinya, disebut sebagai Putra Romo. Arti maksudnya puteran rasa roh mono atau
putarannya rasa Roh Tunggal. Bagi yang sudah mengerti, memahami, mengetahui, kemudian mengkajinya, dan mau mempraktekkannya, ini disebut sebagai putra kekudangane Rama, yang berarti gambaran wujud kenyataannya Tuhan. Sedangkan yang belum semuanya disebut sebagai orang awam. Artinya, disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, setiap manusia hidup di dunia ini memiliki wahyu pancagaib. Dan ada potensi wahyu pancalaku di dalam dirinya. Dikarenakan wahyu pancalaku atau iman adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya sendiri, sang penggerak tubuh atau sang penggerak raga. Lah, wahyu pancagaib dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, inilah yang dimaksud puncak-puncaknya puncak, inti-intinya inti, sari-sarinya sari, atau gaib-gaibnya gaib. Dan inilah jati diri pribadi sejatinya setiap manusia hidup di dunia ini. Dan sesungguhnya yang disebut sebagai manusia hidup adalah orang-orang yang mengenal dirinya. Yang berarti maksud mengenal wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Berarti sesungguhnya siapapun dia yang belum mengenal diri, yang berarti tidak mengenal wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang secara spiritual juga disebut-sebut sebagai tidak atau belum mengenal Tuhannya, sesungguhnya itu masih belum manusia hidup dan tidak bisa disebut manusia hidup, karena yang disebut manusia hidup adalah mengenal diri. Karena dengan mengenal diri berarti mengenal Tuhannya. Mengenal diri yang dimaksud mengenal jiwa dan hidupnya, yang berarti mengenal wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jika belum mengenal ini atau tidak mengenal ini, maka belum bisa disebut atau dikatakan sebagai manusia hidup, melainkan mayat hidup. Lah, mayat hidup inilah yang tidak bisa baik di dalam kehidupannya di dunia. Setiap manusia hidup yang mengenal dirinya, yang berarti mengenal Tuhannya, yang lebih dalam lagi diistilahkan sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan, ini tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami kesusahan, kekurangan, sakit, kemiskinan, masalah, bahkan tidak akan mengalami kematian. Saya ulang, sesungguhnya yang disebut sebagai manusia hidup, yang berarti mengenal diri, mengenal Tuhannya, mengenal wahyu pancagaibnya, itu tidak akan mengalami penderitaan,
tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami kesusahan, kekurangan, kesakitan, masalah, bahkan tidak mengalami kematian. Namun sebaliknya, siapapun dia yang belum mengenal diri atau tidak mengenal diri, yang berarti tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal wahyu panca gaib yang menggerakkan tubuhnya, bukan cuma mengalami penderitaan, kesusahan, kekurangan, masalah, dan kematian, tapi juga mengalami kehancuran yang tiada hentinya, yang tiada habisnya, sampai berhasil menyelesaikannya. Jika dirinya sendiri tidak bisa menyelesaikannya, setelah dia mati, hancur, maka masalah-masalah, penderitaan-penderitaan, penyakit, dan bla bla itu tadi akan diteruskan oleh anak cucu keturunannya. Jadi sesungguhnya manusia hidup itu dicipta, didesain, dirancang untuk luar biasa, tanpa cacat sedikit pun. Sebab karena itu manusia hidup mendapat stempel sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan manusia hidup punya tugas atau punya wewenang atau punya kuasa untuk menyempurnakan lainnya yang belum sempurna atau tidak sempurna. Saya ulang, simak baik-baik. Jika tidak, panjenengan tidak akan bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Dan luar biasanya manusia hidup ini pencapaiannya juga tidak susah, pencapaiannya juga tidak berat, tidak rumit. Karena apa? Karena tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan bertapa, tidak menggunakan ube rampe, tidak menggunakan uang. Lalu menggunakan apa? Hanya menggunakan kebaikan atau kebajikan, bukan yang lain. Dan sesungguhnya manusia hidup untuk kebaikan atau untuk kebajikan ini tadi. Dan hanya dengan kebaikan atau kebajikan, diri kita bisa kita kenali. Lah, kalau kita sudah mengenal diri, yang berarti mengenal wahyu panca gaib, mengenal Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Nah, kalau tidak ada sesuatu apapun yang mustahil, tidak ada yang rumit, yang berat, yang tidak bisa kita lakukan itu nggak ada. Semuanya bisa kita lakukan. Dan apapun yang kita lakukan itu atas kuasa Tuhan. Dikarenakan apapun kelakuan kita adalah atas kuasa Tuhan, maka apapun yang terjadi menjadi sempurna. Jadi tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak bisa berwahyu pancalaku, itu tidak ada. Sesungguhnya setiap manusia hidup di dunia ini, apapun latar belakang agama, keyakinan, dan bla-blanya, itu pasti bisa pasrah kepada Tuhan. Pasti bisa menerima keputusan Tuhan.
pasti bisa mempersilahkan kuasa Tuhan. Pasti bisa merasakan kenyataan Tuhan dan pasti bisa menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu pasti setiap manusia hidup. Hanya dengan seperti itu, apapun bukan masalah. Apapun tidak menjadi masalah. Namun dikarenakan kebanyakan orang awam tidak mau berwahyu pancalaku dikarenakan belum mengenal diri, yang berarti belum mengenal wahyu pancagaib, lebih memilih yang rumit, lebih memilih puasa, lebih memilih tirakat, lebih memilih bertapa, lebih memilih menggunakan uberampe puluhan juta sampai ratusan juta, lebih memilih menggunakan uang. Padahal dimanapun hal itu dipraktekkan, hasilnya hanya penasaran. Selain penasaran, tidak ada hasil apapun. Dengan seperti itu, yang tadinya punya satu masalah menjadi punya 2-3 masalah. Yang tadinya punya satu penyakit menjadi memiliki 2-3 penyakit dan lain sebagainya. Hanya dengan kebaikan atau hanya dengan kebajikan atau hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, semuanya bukan masalah. Segalanya tidak masalah. Seluruhnya bisa kita lakukan dan itu gratis. Tidak percaya? Mari kita buktikan bersama. Lah, disinilah letak luar biasanya Tuhan kepada makhluk yang disebut manusia hidup. Jadi manusia hidup itu benar-benar dibedakan. Benar-benar diistimewakan oleh Tuhan. Karena hanya manusia yang tidak diikat oleh Tuhan. Hanya manusia hidup yang tidak diikat oleh Tuhan. Hanya manusia hidup yang diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Tidak dengan makhluk lainnya. Dikarenakan Tuhan tidak pernah menyuruh, apalagi sampai memaksa kepada manusia untuk percaya kepada Dia, untuk yakin kepada Dia, untuk harus melakukan setiap gerak-geriknya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya. Sama sekali tidak diharuskan. Manusia diberi kuasa, diberi wewenang, dan diberi hak untuk memilihnya. Memilih baik bersamaku atau memilih buruk tidak bersamaku. Nah, yang menentukan pilihan ini adalah manusia hidup itu sendiri. Jadi setiap manusia hidup itu tidak dipaksa oleh Tuhan untuk baik bersamanya. Buruk tidak bersamanya pun dibiarkan. Tapi ingat, apapun itu ada konsekuensinya.
Kenapa Tuhan tidak mengikat makhluk yang disebut manusia hidup? Dikarenakan makhluk yang disebut manusia hidup adalah gambaran kenyataan wujudnya Tuhan. Berarti mengikat manusia hidup, Tuhan sama halnya mengikat dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan hanya memberikan pilihan. Mau baik bersamaku atau buruk tidak bersamaku. Silahkan kau pilih. Setelah wahyu pancagaib sebagai wahyu pertama yang diturunkan ke dunia dan diterima oleh kakek moyang kita Adam, ada puluhan bahkan ratusan wahyu diturunkan. Dan semua wahyu itu hanya untuk mengenal diri seorang manusia hidup. Yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri yaitu wahyu pancalaku atau iman. Setiap wahyu yang diturunkan ke dunia setelah wahyu pancagaib, semuanya bisa dijadikan sarana untuk mengenal diri atau untuk mengenal wahyu pancagaib. Namun yang berhasil mengenal diri, yang berhasil mengenal wahyu pancagaib bisa dihitung dengan jari. Hingga pada saat ini Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada setiap makhluk yang disebut manusia hidup, yang menyukai kebaikan dan bersedia melakukan kebaikan tersebut. Betapapun Tuhan memperkenalkan dirinya kepada makhluk, selagi makhluk itu belum menyukai kebaikan dan belum mau melakukan kebaikan, tetap akan sulit. Dikarenakan bagi pemula atau bagi orang awam, Tuhan itu belum kasat mata. Ini yang membuat orang awam mengalami kesulitan. Bagi orang awam, yang berarti bagi orang yang belum mengenal diri, Tuhan itu gaib atau tidak kasat mata. Lah, inilah yang menjadikan orang-orang awam mengalami kesulitan. Dan akan lebih sulit lagi ketika orang awam itu tidak menyukai kebaikan, tidak mau melakukan kebaikan. Dikarenakan mencapai Tuhan, mengenal diri hanya dapat dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan. Dijelaskan di dalam Alkitab, setelah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sudah tidak ada wahyu lagi yang akan turun ke dunia. Dikarenakan seluruh wahyu sudah diturunkan.
Artinya, sudah tidak ada kompromi lagi di dalam pengkajian dan pempraktekan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Selain memaksa diri, menekan diri, mengharuskan diri untuk melakukan kebaikan atau kebajikan, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Betapapun kita melakukan pertapaan sampai menjelang ajal, tidak akan pernah bisa mengenal diri, apalagi mengenal Tuhannya. Hanya dengan melakukan patrap samadhi. Di luar patrap samadhi, hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau melakukan kebaikan atau kebajikan, siapapun dia bisa mengenal diri tanpa bersusah payah. Bisa mengenal Tuhan tanpa bersusah payah. Bahkan bisa manunggal dengan Tuhan dengan kesempurnaan yang abadi. Tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa bertapa, tanpa uang, tanpa menyiksa diri, tanpa meneteskan keringat panas. Hanya dengan melakukan patrap samadhi yang berarti mempraktekkan Wahyu Pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, siapapun kita bisa mengenal diri. Berarti bisa mengenal Tuhan. Bahkan manunggal dengan Tuhan dengan kesempurnaan abadi. Lah, kalau sudah seperti ini, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Lah, kalau di era milenium ada yang segampang ini, ada yang segratis ini, kenapa cari yang sulit dan tidak gratis? Hanya dikarenakan tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan. Namanya orang bodoh itu. Kenapa saya katakan bodoh? Tidak menyadari di dalam dirinya itu ada sang penguasa ajajil. Hanya pengikut-pengikut ajajil, atas hasutan ajajil, manusia tidak menyukai kebaikan, tidak mau melakukan kebaikan. Dia tidak menyadari hal itu. Apa enggak bodoh itu? Lawang hanya dengan melakukan patrap samadhi yang berarti mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri dan melakukan kebaikan atau kebajikan, bisa mengenal diri, bisa mengenal Tuhan, bahkan manunggal dengan Tuhan. Dan siapapun yang manunggal dengan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dia lakukan. Karena apa? Karena gambaran wujud kenyataan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri menyatu. Dikarenakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti bagi kita juga sama. Tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita lakukan. Dan itu gratis. Tidak perlu puasa, tidak perlu tirakat, tidak perlu bertapa, tidak perlu uber rampe ratusan juta.
tidak perlu uang, bahkan tidak harus meneteskan keringat. Apa enggak gampang? Apa enggak mudah tuh? Hanya karena tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan, lah kok nyari yang sulit. Nyari yang tidak gratis. Apa enggak bodoh itu namanya? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin malam. Keturunan Adam dan Hawa setelah Nabi Sis itu dibagi dua golongan. Yang membagi dua golongan ini bukan Tuhan, tapi manusia itu sendiri pada saat itu. Satu bagian adalah manusia-manusia yang menyukai kebaikan dan mau melakukan kebaikan. Golongan pertama yang menyukai kebaikan dan mau melakukan kebaikan ini disebut sebagai golongan Barata atau golongan para dewa. Sedangkan golongan kedua adalah orang-orang yang tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan. Golongan kedua ini yang tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan disebut sebagai golongan Denawa atau golongan setan. Pada kala itu, golongan Barata dipimpin oleh Sang Hyang Sis atau Nabi Sis. Sedangkan golongan raksasa atau golongan Denawa atau golongan setan ini dipimpin oleh Ajajil. Artinya dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Ketika di dalam diri kita tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan, berarti kita adalah pengikutnya Ajajil. Nah, mereka tidak menyadari, sebagai pengikut Ajajil ini tidak menyadari. Dikarenakan tidak menyadari, maka mereka nyari yang berat-berat, yang dicari yang sulit-sulit, yang tidak gratis, karena di dalamnya ada janji-janji Ajajil yang menggiurkan. Padahal janji-janji Ajajil ini nggak ada nyatanya. Nggak ada nyatanya. Namun tetap saja terpikat dan tertarik untuk mencari dan melakukannya. Aneh kan? Padahal sesungguhnya entah itu golongan Denawa, entah itu golongan Barata, sama-sama memiliki wahyu pancagaib. Dikarenakan sama-sama memiliki wahyu pancagaib, berarti juga memiliki wahyu pancalaku. Hanya saja tidak suka dan tidak mau melakukan, itu saja. Bahkan tidak sedikit yang menganggap wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalibo pancernya sendiri, sang penggerak tubuhnya, dianggap sesat. Apa enggak lucu? Apa enggak lebih bodoh lagi tuh? Menganggap sesat wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya sendiri, sang penggerak tubuhnya, berarti menganggap sesat dirinya. Makanya isinya bingung. Lawang dirinya dianggap sesat sendiri. Dirinya sendiri dianggap sesat sendiri. Bagaimana ndak bingung? Bagaimana ndak takut? Bagaimana tidak gelisah? Lawang dirinya sendiri dianggap sesat. Saking bingungnya, saking takutnya, saking gelisahnya, larinya ke hal-hal yang mustahil. Ke hal-hal yang tahayul. Ke hal-hal yang hayalan-hayalan. Yang dicari seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang di dalamnya tidak ada wahyu pancagaib.
selagi dia masih hidup di dunia ini. Yang artinya selama manusia itu masih hidup di dunia ini, ada wahyu pancalaku di dalamnya. Tinggal dia suka dan mau melakukan atau tidak. Lah sesungguhnya dari ratusan konten video saya di Putra Romo Channel, YouTube milik pribadi saya, inti saripatinya simple bukan? Yaitu tentang kabar bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah wahyu panca gaib. Dan wahyu panca gaib memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari Tuhan, yaitu wahyu panca laku atau iman. Wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib ini, yaitu wahyu panca laku atau iman, adalah sarana untuk mengenal diri agar dapat mengenal Tuhan yang kemudian manunggal dengan Tuhan dengan keabadian yang sempurna. Dan setiap manusia hidup didesain, diciptakan, dirancang hanya untuk itu. Sebab dengan seperti itu, manusia hidup bisa menjaga, melestarikan, merawat, dan memanfaatkan alam semesta seisinya, seperti yang difirmankan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, betapapun panjenengan tertarik dengan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Kalau panjenengan tidak menyukai kebaikan atau kebajikan dan tidak mau melakukan kebaikan atau kebajikan, nol. Panjenengan sudah salah paham dari informasi saya. Tentang apa yang saya informasikan dari awal hingga sampai akhir, ini sudah menjadi pengkajian dan dipraktekkan sejak awal kehidupan manusia hidup. Dimulai dari zaman kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Jadi bukan hal yang asing, bukan hal yang baru. Panjenengan bisa memahami? Kalau panjenengan sudah bisa memahami, saya sangat berterima kasih. Masih ada satu inti saripati lagi yang akan saya ungkap, yang akan saya ungkap ulang menjadi satu konten video, yaitu tentang sebenar-benarnya
yang disebut Tuhan, yang selama sejarah peradaban dunia menjadi kontroversial. Sesungguhnya ini juga sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Dikarenakan penyampaiannya menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam, ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan menjadi panjang lebar dan berkeping-keping videonya. Saya akan mengulasnya ulang menjadi satu video, artinya lebih simpel, tentang sejatinya yang dimaksud Tuhan. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Tercerahkan kita semua dan terima kasih.